Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Diketahui AN dan BN adalah dua barisan aritmatika dengan A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 8, B1 sama dengan 3, dan B2 sama dengan 7. Jika himpunan A1 sampai A100, dan B adalah B1 sampai B100, maka banyaknya anggota A iris B adalah. Kita mulai dari himpunan A. Berarti himpunan itu adalah himpunan dari A1-nya 5, kemudian A2-nya 8, dan seterusnya. Berarti ini suku pertamanya adalah 5 dan bedanya adalah 8. Maka kita akan mencari banyaknya angka-angka dimulai dari angka 5 sampai kelipatan tambah-tambah 3 ya, sampai 100 angka. Tapi untuk memudahkan pengerjaan soal sampai ke akhir, kita tuliskan dulu beberapa angka ya. Jadi karena tambah-tambah 3, kita mulai dari 5 tambah 8 tambah 3 lagi menjadi 11 misalnya. Kemudian 14, 17, 20, 23, dan seterusnya. Sementara untuk yang himpunan B, kita perhatikan dia mulai dari B1-nya 3, kemudian 7, berarti ini tambah-tambah 4. Kita lanjutkan dulu beberapa suku. 3 tambah 4 jadi 7, 7 tambah 4 jadi 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Di sini kita mau mencari banyaknya anggota himpunan A iris B. A iris B ini berarti kita mau mencari anggota yang sama di antara A dan B. Jadi kalau kita perhatikan yang sama itu adalah ini. Di sini ada 11, di sini juga ada 11, di sini 23, ini juga 23. Artinya kalau kita mencari himpunan dari anggota A dan B ini adalah dimulai dari angka 11 tambah 12. Kenapa tambah 12? Karena tadi A-nya itu adalah kelipatan atau penjumlahan 3, si B-nya adalah penjumlahan 4, berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka akan kita peroleh bahwa nilainya ini berasal dari angka pertama 11 dengan beda berikutnya itu adalah penjumlahan bilangan 12. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah untuk bilangan A sampai 100 dan B sampai 100, kita mau mencari siapa yang lebih kecil, karena pembatas nilai dari irisan ini adalah di antara A dan B ini siapa bilangan yang paling kecil. Untuk si A tadi, untuk 100 angka ke 100-nya itu adalah A tambah 99B. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan N-nya sama dengan 100, 100 kurang 1 berarti 99. Maka kita cari A-nya itu tadi 5, tambah 99 kali, sorry ini bukan B-nya tadi bukan 8 ya, tapi 3 nih ya. Maka akan kita peroleh nilainya itu 302. Sementara untuk si B dengan A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4, kita cari U100-nya, berarti menjadi 3 tambah 99 kali 4, kita peroleh nilainya adalah 399. Berarti kita memastikan bahwa patokannya itu adalah yang 302. Jadi kita mulai dari angka 11 ini sampai 23 tambah-tambah 12 berikutnya, kita mau yang lebih kecil dari 302. Jadi kita gunakan A tambah N kurang 1 kali B harus lebih kecil dari 302. 11 tambah N kurang 1 kali 12 kecil 302. Berarti N kurang 1 dikali 12 harus lebih kecil daripada 291. 302 dikurang 11. Maka N kurang 1-nya harus lebih kecil daripada 291 dibagi 12. Kurang lebih 24, sekian. Berarti N-nya harus lebih kecil daripada 25, sekian. Berarti kita bisa simpulkan bahwa N-nya itu paling banyak adalah sama dengan 25. Dan ini tidak ada di option ya. Jadi karena kita mau memilih banyaknya anggota himpunannya, kita pilih yang sebanyak 25. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Himpunan semua bilangan real X pada selang pi, 2pi yang memenuhi kosekan X dikali 1 kurang kotangan X kecil 0 berbentuk A, B, maka nilai A tambah B nya adalah berapa? Ini kita mulai pengerjaan dari bentuk pertak samaannya. Jadi kosekan X dikali 1 kurang kotangan X kecil 0. Pembuat nolnya adalah kosekan X sama dengan 0. Dan 1 kurang kotangan X sama dengan 0.
kosekan X sama dengan 0 tidak memenuhi ya. Jadi 1 per sin X sama dengan 0. Tidak ada nilai sin yang mendekati tak hingga. Jadi tidak ada nilai yang memenuhi untuk kosekan X sama dengan 0. Kita fokuskan ke 1 kurang kotangan X sama dengan 0. Berarti kotangan X sama dengan 1. Tan X-nya sama dengan 1. Berarti ada dua pembuat nilai tangan yang memiliki nilai 1, yaitu ketika X-nya sama dengan 45 dan X-nya sama dengan 225. Dalam hal ini kita akan cari garis bilangan dan pembuat nolnya. Jadi kita mau selangnya di antara pi dan pi per 2 pi ya. Berarti kalau ini kita ubah ke radian adalah pi per 4. Ini adalah 5 pi per 4. Kita mau dari selang interval pi sampai 2 pi, dan pembuat nolnya tadi berada di tengah-tengah, yaitu 5 pi per 4. Dan kalau kita mau mencari nilai yang lebih kecil dari 0, maka kita akan ambil daerah yang berada di antara 5 pi per 4 sampai 2 pi. Jadi dengan demikian kita akan ambil bahwa si A-nya adalah 5 pi per 4 dan si B-nya adalah 2 pi. Jadi kalau kita tanyakan adalah A tambah B, berarti itu 5 pi per 4 ditambah 2 pi. Kita samakan penyebut, jadi 5 pi per 4 ditambah 8 pi per 4. Jawabannya adalah 13 pi per 4. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Jika diketahui Y sama dengan 2 pangkat 3x kuadrat tambah CX kurang 1 dan Y sama dengan 4x kuadrat kurang C per 2 bersinggungan, maka C kuadrat tambah C-nya bernilai berapa? Kita tuliskan Y sama dengan Y, dan 2 pangkat 3x kuadrat ditambah CX kurang 1 sama dengan, ini angka 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, pangkat X kuadrat kurang C per 2. Kita tuliskan 2 pangkat 3x kuadrat tambah CX kurang 1 sama dengan, pangkatnya kita kali 2 semua, 2 pangkat 2x kuadrat kurang C. Kita ambil pangkatnya, kita sama dengan kan, 3x kuadrat tambah CX kurang 1 sama dengan 2x kuadrat kurang C. Kita pindahkan menjadi X kuadrat tambah CX ditambah C kurang 1 sama dengan 0. Kalau disebutkan bersinggungan, kita gunakan sifat B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Jadi B-nya adalah C. C kuadrat kurang 4 kali A 1, dan C-nya adalah C kurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan pengerjaannya menjadi C kuadrat dikurang 4C ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi C dikurang 2 kuadrat sama dengan 0, berarti C-nya sama dengan 2. Ditanyakan adalah nilai dari C kuadrat ditambah C, berarti jadi 2 kuadrat ditambah 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut. Diketahui dua lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama 4. Garis L1 menyinggung lingkaran pertama di titik 1, -1, dan garis L2 menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus dengan garis L1. Titik potong garis L1 dan L2 adalah, jadi kita perhatikan lingkaran pertama ini berpusat di 0,0 dengan jari-jari sama dengan akar 2. Dan lingkaran kedua berpusat di 0,0 dengan jari-jari sama dengan 2. Kalau kita sketsakan gambarnya, berarti ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua dengan jari-jari 2. Kemudian disebutkan bahwa garis L1 menyinggung lingkaran pertama di titik 1, -1. 1, kita misalkan di sini. Dia garisnya seperti ini menyinggungnya. Kemudian ada garis L2 yang menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus dengan garis L1. Jadi ada dua kemungkinan garis L2 yang dimaksud. Pertama mungkin di sini, yang kedua mungkin di sini. Jadi kita belum tahu daerah atau garis mana yang mau diambil. Kita mulai dulu dengan mencari nilai si L1. Jadi untuk tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Persamaan garis singgung di titik tersebut adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya min 1, kita peroleh X dikurang Y sama dengan 2.
Dengan demikian kita peroleh Y sama dengan X kurang 2, dan berarti gradiennya adalah 1, ya, koefisiensi X-nya. Karena disebutkan garis L2 itu tegak lurus dengan L1, kita gunakan sifat gradien garis tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. 1 kali M2 sama dengan min 1, berarti M2-nya adalah min 1. Dari sini kita gunakan gradien atau persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sama dengan, kita gunakan nilainya adalah M2 dikali X, ini X pusat ya, kurang X pusat plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Pusatnya adalah 0,0, jadi Y dikurang 0 sama dengan min 1 kali X kurang 0 plus minus R-nya adalah 2, akar M-nya 1 kuadrat tambah 1 berarti 2. Kita akan peroleh persamaan garis menjadi Y sama dengan min X plus minus 2 akar 2. Dari sini kita akan perhatikan bahwa hubungan yang kita peroleh dari titik by lingkaran kedua ini ya, dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama 4, kita akan gantikan tadi si Y-nya sama dengan X kurang 2 ke garis yang ini. Kita tukarkan X kurang 2 sama dengan min X plus minus 2 akar 2. Pindahkan 2X sama dengan, kita pindahkan yang minus 2-nya ke sebelah kanan, 2 plus minus 2 akar 2. Berarti X-nya kalau kita bagi 2 ini menjadi 1 plus minus akar 2. Jadi kalau X-nya adalah 1 plus minus akar 2, maka si Y-nya adalah dikurang 2. Maka kalau kita tuliskan karena ada dua kemungkinan ya, kita tuliskan misalnya seperti ini. Kalau X-nya sama dengan 1 tambah akar 2, berarti Y-nya itu adalah 1 tambah akar 2 dikurang 2, menjadi min 1 tambah akar 2. Kemudian kalau X-nya adalah 1 kurang akar 2, maka Y-nya adalah min 1 kurang akar 2. Lalu kita tinggal cocokkan dengan pilihan yang ada, bahwa kalau untuk X-nya 1 tambah akar 2, Y-nya adalah akar 2 dikurang 1. Maka yang memenuhi adalah yang di option A.